Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk disampaikan kepada kita. Stefanus mewakili cara gereja awali memandang Yesus dan Musa. Dia menekankan Yesus ini sudah dinubuatkan oleh Musa atau sudah diberitahukan kepada Musa oleh Tuhan bahwa nanti ada seseorang, ada nabi seperti Musa. Lalu Musa sendiri disebut oleh Stefanus sebagai pengantara. Pengantara apa? Perjanjian antara Allah dan umat Israel di padang gurun, ya, di perjanjian Sinai. Itu saya kira jelas sekali di situ. Jadi tekanannya Musa sebagai perantara. Dan ini mengacu apa yang dikatakan oleh Stefanus tadi, sebenarnya mengacu di Ulangan 18 ayat 15 dan juga ayat 18. Lihat, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, seperti aku ini, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi nanti Yesus dilihat seperti Musa, nabi seperti Musa. Ditegaskan lagi di ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka, seperti engkau. Nah, di dalam konteks aslinya, kemungkinan besar nabi ini adalah Yosua, ya, di dalam konteksnya, karena dia yang akan memimpin di situ. Jadi Musa mau mengingatkan Israel, tolong nanti yang menggantikan saya ini Yosua, engkau dengarkan. Tetapi di dalam konteks tipologi, bagaimana orang Kristen kemudian melihat tokoh ini, mereka merasa bahwa apa yang dinubuatkan ini mengacu kepada Yesus. Di teks ini juga sering dipakai oleh orang-orang tertentu, dianggap, oh ini menubuatkan tentang Muhammad. Ya, oke lah, terserah apa yang mereka katakan, tetapi kalau kita lihat konteksnya, di antaramu, di tengah-tengahmu, berarti di tengah orang-orang Yahudi, tentu tidak sampai terlalu jauh sampai ke Muhammad. Nah, ini di khotbah Petrus juga sama disampaikan di situ. Kita lihat peran Musa yang ditunjukkan seperti tertulis dalam perjanjian lama, dia juga ditekankan orang yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, Yesus juga nanti ditunjukkan sebagai yang penuh roh. Kemudian Musa ini ditolak 2 kali oleh orang-orang sebangsanya. Pertama ketika dia mau melerai orang Ibrani yang berkelahi, lalu mereka salah mengerti karena diingat kemarinnya, hari sebelumnya Musa membunuh orang Mesir, ini juga dipikir mau membunuh mereka, lalu mereka kan, awas ya, kulaporkan kau. Maka Musa lari ke Midian. Berikutnya juga ketika dia memimpin Israel di padang gurun, ia juga ditolak. Ya, tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Nah, Yesus juga seperti Musa itu ditolak oleh orang-orang sebangsanya karena salah pengertian. Ya, jadi kita lihat ada kesejajaran antara Yesus dan Musa, maka seringkali Yesus disebut Musa baru. Tapi apa memang demikian? Musa yang punya peran sebagai perantara, apakah Yesus menggantikan posisi Musa itu? Nah, kita lihat contoh lain lagi. Di perjanjian Sinai, kalau kita lihat Keluaran bab 19 sampai 20, kita akan melihat di situ bagaimana Musa menjadi perantara antara Allah dan Israel. Firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi milik kesayanganku. Ya, menjadi kerajaan imam, bangsa yang kudus dan seterusnya. Lalu Musa datang dan memanggil tua-tua bangsa, lalu menyampaikan kepada kehadapan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Musa naik ke gunung, Tuhan beritahu kepada dia turun, sekarang dia panggil tua-tua Israel, beritahukan apa yang Tuhan sampaikan. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan.
Jadi segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jadi Israel setuju membuat perjanjian. Ya. Lalu Musa menyampaikan jawabannya itu kepada Tuhan. Indah sekali di dalam Keluaran 19, Anda lihat Musa itu menjadi perantara. Dia naik ke atas gunung ketemu Tuhan, lalu turun lagi menyampaikan kepada bangsa Israel jawabannya, naik lagi. Jadi kalau Anda baca di bab 19 itu mungkin Musa naik turun tuh sampai 5 kali untuk menjadi perantara perjanjian antara Tuhan dan Israel. Dan dari situ kemudian lahirlah bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat kemudian 10 firman yang disampaikan, ketika 10 firman disampaikan, apa yang terjadi? Seluruh bangsa itu menyaksikan ketika guru mengguntur, kilat sambung menyambung, bangsa itu menjadi takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkau saja yang bicara dengan kami. Kami akan mendengarkan. Jangan Allah yang bicara, supaya kami tidak mati." Nah ini, mari dikuatkan. Musa lah yang menjadi perantara penyambung lidah Allah dengan Israel. Karena Israel takut kena guntur dan guruh mati semua. Inilah proses pemberian hukum Tuhan. Musa berperan sebagai perantara. Lalu kita lihat di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam Injil Sinoptik, Yesus juga ditampilkan sebagai Musa baru. Di dalam khotbah di bukit misalnya, jelas sekali di sana dikatakan Yesus naik ke bukit seperti Musa. Ya, di dalam bab 5. Jadi berbeda dengan Lukas yang mengatakan khotbah di bukit di tanah datar, Matius mau menampilkan Musa ini sebagai, Yesus ini sebagai Musa baru. Maka ditampilkan dia naik ke atas gunung untuk menyampaikan firman Allah. Dengan demikian dikukuhkan di sini Gunung Sion, situs eskatologis, Yesus dan bukan Yerusalem yang merupakan titik pertemuan bagi jemaat eskatologis, ya tempat pemberian, tapi di dalam diri Yesus nanti. Dia yang menyampaikan, dia naik ke gunung, dia menggantikan seperti Musa naik ke atas gunung, lalu menyampaikan itu, dan sekaligus dia mengajar, memberikan khotbah di bukit itu. Tapi yang menarik, dikatakan Yesus duduk di situ, dia menjadi guru yang punya otoritas, ditampilkan sebagai duduk, kemudian dia ditampilkan sebagai yang menggenapi hukum Taurat, sebagai yang memiliki kuasa dan otoritas. Nah ini mulai berbeda. Musa yang sudah menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan, sekarang Yesus ditampilkan sebagai Musa baru, tapi lebih dari Musa baru. Karena dia ditampilkan yang punya otoritas, punya legitimasi, bukan hanya menyampaikan hukum baru, melainkan punya otoritas menafsirkan hukum yang lama. Apa yang ada di Taurat Musa. Bahkan dia katakan dia datang menggenapi Taurat itu. Maka kalau kita baca di sini, ya kita baca nanti rumusan yang diberikan oleh Yesus, lihat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapinya. Dialah penggenapan. Sehingga ketika dia berbicara tentang hukum perjanjian lama, dia katakan, kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita dikatakan, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Namun, aku berkata kepadamu. Nah ini, dia mulai punya otoritas, punya wibawa untuk menyampaikan hukum dalam perspektif yang baru. Ini kekasan ditampilkan di situ, Yesus bukan sekedar Musa, tapi dia lebih dari Musa. Dan kalau Musa turun dari gunung membawa dekalog, membawa 2 loh batu, Yesus ketika turun dari gunung tidak membawa 2 loh batu. Sebab hukum itu, firman itu adalah dirinya sendiri. Nah ini mulai ada perubahan, ya, gambaran Yesus sebagai Musa baru, tapi dia lebih dari sekedar Musa, ya, dia lebih besar di situ.